Anies mulai berani bicara sosok cawapresnya. Mungkin sudah ada bulan depan. Ini beredar. Tapi pertemuan dua tokoh politik penting, tokoh muda ini saya kira tidak bisa dipisahkan dari pesan politik. Jadi pesan politik dari pertemuan ini, karena Solo dalam politik Indonesia itu tidak bisa dibaca sekedar kota saja, itu Mbak, satu itu. Yang kedua, Gibran itu tidak bisa hanya dilihat sebagai sekedar wali kota saja, punya bobot muatan politik lebih yang harus dibaca dari dua pertemuan ini. Ditambah Mas Gibran bertemu dengan seorang Anies Baswedan. Anies Baswedan ingin mengirimkan sekedar pesan menurut saya ya, bahwa beliau ingin merangkul semua patron politik, tokoh-tokoh kuat di Republik ini, termasuk Bapak. Jadi pembelajaran dari mulai soal batas air di laut yang kita dulu tidak pernah terlibat, sampai persoalan kampung padat kumuh, sampai persoalan penyediaan pasokan pangan untuk 11 juta warga Jakarta. Teka-teki soal siapa sosok yang bakal mendampingi Anies Baswedan sebagai bakal Capres 2024 terus menggelinding. Terkini Baca Pres dari Nasdem itu mulai berani buka-bukaan soal itu. Anies Baswedan menyatakan meski belum mengerucut ke satu nama tokoh, namun menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu pengerucutan soal siapa yang bakal mendampinginya bisa saja terjadi. Kendati begitu, Anies menyampaikan pada bulan depan sosok cawapresnya juga belum tentu sudah ada. Ia menyebut semua masih sebatas kemungkinan saja. Sebelumnya, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, M. Khalid menegaskan bahwa tim kecil penjajakan koalisi perubahan Nasdem, PKS, Demokrat tak pernah sama sekali membahas nama wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden untuk Anies Baswedan. Khalid menegaskan sejauh ini cawapres yang dibahas hanya nama Ahmad Heriawan dan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Sejauh ini kita masih dua nama, nanti progres selanjutnya kita akan membuka mungkin gak nama di luar internal. Demikian kata Khalid. Menurutnya soal cawapres Anies nanti tergantung bagaimana nanti kesepakatan terutama di internal masing-masing partai. PKS akan mendengar dulu keputusan Majelis Syuro, sementara Demokrat juga akan menunggu Majelis Tinggi. Lebih lanjut, Khalid menyampaikan sejauh ini Anies secara pribadi belum membawa nama figur untuk dijadikan cawapresnya ke tim kecil penjajakan koalisi. Sebelumnya ramai diperbincangkan bakal pasangan yang mendampingi Anies di Pilpres 2024 mendatang. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dideklarasikan sebagai bakal calon presiden dari Partai Nasdem untuk pemilihan presiden 2024. Sampai saat ini belum ada bakal calon wakil presiden yang dinilai cocok mendampingi Anies, meski beberapa nama sempat masuk ke radar Nasdem, seperti Andika Perkasa Panglima TNI, Hovifah Indar Parawangsa Gubernur Jawa Timur, dan Yeni Wahid Putri Presiden keempat RI. Anies mengatakan proses pemilu masih panjang, mengenai cawapresnya dirinya masih akan dibahas setelah koalisi selesai. Sebelumnya diberitakan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim mengungkap sejumlah nama calon wakil presiden yang disiapkan Nasdem untuk mendampingi Anies Baswedan yang diusung sebagai calon presiden. Banyaklah figur cawapres yang sudah muncul, yang jelas seperti Andika Panglima TNI Andika Perkasa, Hovifah Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawangsa. Yeni Wahid itu masuk dalam radar kita, tutur Hermawi. Namun kata dia, ketiga nama itu masih harus dibicarakan terlebih dahulu dengan Anies serta partai politik yang akan bergabung ke dalam koalisi kelak. Tentu partai-partai koalisi kumpulkan bakal cawapres baru nanti persetujuan Pak Anies. Demikian ucapnya. Menurut dia, dua parpol, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, sudah hampir pasti menyetujui pengusungan Anies sebagai cawapres. Namun ia mengklaim koalisi belum terbentuk hingga kini karena adanya persoalan teknis. Kita sudah punya capres, kita harapkan dalam waktu dekat partai koalisi kita mengikuti jejak kita. Karena kemarin itu ada hambatan teknis, bukan tidak mau.